Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut mencoba menganalisis prosesi Pilkada Jakarta. Beberapa kali teman-teman yang lain satu sama lainnya berbeda pilihan mencoba mengajak diskusi saya. Tapi saya hanya bilang bahwa kepastian itu hanya ada di ujung. Disitulah kita bersikap. Yang pertama datang adalah ketika mereka mengatakan kita kudu coblos semua karena semuanya tidak sesuai. Apalagi kita orang Betawi, kata teman saya itu. Kali ini saya akan mengatakan bahwa itu hak, memilih adalah hak. Yang kedua, sejak kapan kita diberi hak untuk memilih calon-calon kita? Karena sistem yang berlaku adalah memberikan ruang sepenuhnya kepada partai politik. Perwakilan partai politik itu dianggap telah mewakili masyarakat ketika dilakukan pemilihan legislatif. Memang ada satu yang bagian dua itu, ada independen. Ya, independen boleh-boleh aja, yang pasti benar, baik dalam proses pencalonan, pengumpulan KTP, dan dukungan. Dari independen ini juga bisa kita tahu bahwa sangat sulit untuk menang dalam sejarah Pilkada Jakarta di khususnya. Karena sekedar memenuhi persyaratan saja sih oke aja. Tapi apakah setelah itu mereka yang telah memberikan KTP akan memilih? Wallahualam bishawab. Karena pergumulan prosesi ini akan terus berlangsung hingga selesainya masa kampanye, masa tenang, kemudian gerakan memilih itu sudah terbangun melalui relawan, tim ses membentuk relawan-relawan. Relawan itu sendiri bukan sebuah kepastian jaminan bagi perolehan suara bagi paslon cagup dan cawagup. Ini perlu dicatat. Kemudian ada yang mengatakan dia harus milih yang ini karena track record penguasaan, keadministrasian pemerintahan. Kemudian apalagi kalau ada keterkenalan tokohnya, calon-calonnya baik cagup maupun cawagup. Bagi saya sih silakan saja, bahkan tidak memilih pun adalah hak, jadi silakan saja. Ada lagi yang bilang ini kita nggak boleh buru-buru mendukung sesuatu, karena di Mahkamah Konstitusi sudah ada gugatan untuk menetapkan gambar keempat di kertas suara. Maksudnya untuk kotak kosong itu kalau dikabulkan MK maka konstelasi itu berubah. Maka sikap-sikap dari warga Jakarta yang akan memilih pun pasti berubah. Ada tanda tanya yang dimaksud dengan kotak kosong ini apa dan siapa, bagaimana. Semua ini adalah dinamika diskusi kita jika kita bukan kerbau yang dicucuk hidung, orang yang diiming-imingi, orang yang dijanjikan. Tapi bagi yang berpikir tentu dalam prosesi ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Saya kira ada benarnya kalaupun nanti keputusan MK katakanlah mengabulkan permohonan, tapi waktunya habis, kan nggak bisa perintah undang-undang itu diberlakukan demikian rupa setelah ada pemilihan cagup dan cawagup melalui pencoblosan. Jadi intinya adalah bahwa kita pemilik hak sah saja menetapkan pilihan apapun juga. Bagi kita yang berkampanye pun baik hura-hura maupun serius, silakan saja. Saya akan meminta kepada teman-teman yang pada hadir dan datang ke rumah saya, pastikan bahwa kalau memilih calon tertentu bahwa itu sudah dalam pilihan terbaik. Kalau tidak memilih pun, ya harus berani bersikap menghadapi kemungkinan perbedaan-perbedaan di masyarakat, pada teman-teman, pada kelompok tertentu yang menyinyiri atau melecehkan, menghujat kita.
Jadi kembali kepada semua, marilah kita dengan bijak dan akal sehat memilih jelang pilkada DKJ. Tidak memilih juga nggak masalah. Semuanya kembali pada pemahaman, niat dasar, dan nilai-nilai yang dipegang. Selamat menikmati prosesi pilkada. Kemudian jangan sampai putus silaturahmi dan saling bermusuhan. Itu aja pinta saya. Yuk kita siap-siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dari pilkada DKJ. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.